Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada sahabat media Darussalam yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada bulan puasa ini masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat imanan, masih diberi nikmat yang lain-lain. Ini perlu kita syukuri. Dan tak lupa pula kita harus selalu membaca salawat dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena apa? Karena salawat itu juga termasuk terima kasih kita kepada beliau kanjeng Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman-zaman yang memang terkenal dengan zaman jahiliyah sampai zaman sekarang ini, zaman yang penuh rahmat, penuh hidayah. Ini adalah karena kanjeng Nabi. Sahabat media Darussalam yang dirahmati Allah, di bulan puasa ini semua makhluk di bumi ini, termasuk makhluk yang paling utama adalah makhluk yang berakal, ini diwajibkan untuk puasa Ramadan. Kenapa kok diwajibkan? Karena puasa itu membentuk orang menjadi karakter yang jadi karakter yang baik. Nah, kalau menjadi karakter yang baik, ini akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, intinya itu ada di takwa. Nah, untuk di puasa-puasa atau puasa yang pasti adalah puasa Ramadan ini adalah banyak fadilah-fadilahnya atau keutamaannya. Keutamaan yang pertama yaitu terlindungi dari setan. Yang pertama itu terlindungi dari setan. Dengan dasar dalil hadis, idza kana awal Ramadan suffidat asyayatin. Pada waktu awal Ramadan ini setan-setan dibelenggu, dicencang, diborgol. Dengan adanya ini, setan-setan ini tidak bisa berkentayangan atau tidak mengganggu orang-orang yang ada di muka bumi. Sahabat yang dirahmati Allah, dengan adanya dibelenggunya setan ini, kita sudah terbukti bahwa kriminalitas yang ada pada bulan Ramadan ini sangat minim. Tapi masih ada. Nah, adanya ini mungkin karena kebawa ya, bukan dari setan. Yang kedua adalah diampuni dosa-dosanya. Orang yang berpuasa ini diampuni semua dosanya. Dosa-dosa yang telah berlalu, dosa-dosa yang lama banget. Nah, lama pol ini pasti diampuni. Nah, dengan dasar mensoma Ramadan iman wahtisaban ufirallahu ma taqaddama min dzambi. Tapi dengan syarat satu, harus beriman. Dua, harus mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fadilah puasa yang ketiga ini adalah dimasukkannya orang berpuasa ini ke pintu surga yang namanya Ar-Royan. Besok di hari kiamat ini orang-orang semua dikumpulkan. Terus di satu pintu namanya pintu Royan ini ada panggilan-panggilan yang untuk orang puasa. Manakah orang yang puasa? Mana yang berpuasa? Kalau orang yang berpuasa, silahkan masuk ke sini. Ketika itu orang-orang pada bangun yang berpuasa. Nah, ini pintu Royan yang ada di di surga ini terkhusus orang puasa. Tidak semuanya bisa, karena semua makhluk yang ada di bumi ini tentunya
semuanya tidak berpuasa. Terus yang keempat, yang terakhir ya, yang keempat ini adalah doanya terkabul. Itu sebagai dasar salah satu la turaddu du'ahum al-imam al-adil as-shaim hina yuftir wal wadu'atul madlum. Yang terakhir ini semua ada tiga golongan yang dimana golongan tersebut itu tidak tidak ditolak doa-doanya itu. Yang pertama yaitu adalah imam yang adil. Imam yang adil itu adalah imam yang memang nggak korupsi, nggak pengen nggak ngopeni keluargane dewe, nggak ngopeni anak dewe, tapi mementingkan umat. Nah, ini adil, nggak korupsi dan yang lain-lain lah. Dan yang kedua itu adalah as-shaim was-shaim hina yuftir. Itu orang yang berpuasa yang sampai dia itu buka puasa, menjelang berbuka puasa ini, maka kita bagi orang-orang yang puasa ini sebaiknya kita harus memperbanyak doa, karena kesempatan ini kita berpuasa berarti ada waktu yang mustajab, ada waktu yang penuh dengan ijabah, diijabahkan doa-doa kita. Tuh. Nah, dengan adanya ini, fadilah-fadilah ini, kita sebagai umat muslim, kita harus tetap semangat dalam berpuasa, semangat menjalankan perintah agama, karena dengan semangatan ini kita akan mendapat manfaat yang banyak, manfaat yang dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mungkin ada kata-kata yang kurang pas. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.